perkenalkan, nama saya Felicia Siswanto. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Bisnis dan Informatika Quick-Yanggi. Dan video ini saya buat untuk memenuhi salah satu ujian saya di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu saham dan investasi ala pemula. Di video ini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian saham, yang kedua ada jenis-jenis saham, yang ketiga keuntungan dari berinvestasi di saham, yang keempat resiko yang didapat ketika berinvestasi di saham, yang kelima hal apa saja yang mempengaruhi naik dan turunnya harga saham, serta yang keenam cara memulai investasi ala pemula. Yang pertama ada pengertian saham. Saham menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perusahaan. Singkatnya, ketika kita membeli suatu saham dari perusahaan, artinya kita sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada saham biasa atau common stock, yaitu memiliki karakteristik yang bisa melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Namun, pemilik atau pemegang saham jenis ini memiliki kewajiban yang terbatas. Yang kedua, ada saham preferred atau preferred stock, yaitu saham yang didesain sebagai gabungan antara obligasi dengan saham biasa. Yang membedakan dengan saham biasa adalah saham preferred bisa melakukan klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen yang tetap, dan memiliki hak tebus. Perbedaan antara saham biasa dengan saham preferred terletak pada yang pertama, pemegang saham preferred berhak mendapatkan hak bayaran lebih awal terhadap dividen atas keuntungan yang sudah diinvestasikannya. Yang kedua, pemegang saham preferred memiliki wewenang yang lebih tinggi daripada pemegang saham biasa. Di slide ini, saya akan membahas tentang keuntungan yang kita dapat jika kita berinvestasi di saham. Yang pertama, ada capital gain, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual, yang terjadi karena adanya fluktuasi antara supply dan demand dari saham. Contohnya, ketika kita membeli saham BRI di harga Rp3.500, lalu kita jual di harga Rp4.000, maka kita mendapatkan selisih keuntungan sebesar Rp500, dikalikan dengan berapa lot yang sudah kita investasikan pada saham BRI tersebut. Yang kedua, ada dividen, yaitu keuntungan perusahaan yang dibagikan ke para pemegang saham saat ROPS. Biasanya dibagikan dalam bentuk uang tunai. Yang ketiga, ada saham bonus. Tidak semua perusahaan memberikan saham bonus. Ini merupakan saham yang dibagikan ke pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah kelebihan setoran dari pemegang saham di atas nilai nominalnya. Di slide sebelumnya, saya sudah membahas tentang keuntungan apa saja yang akan kita dapat ketika kita menginvestasikan uang kita di saham. Pada slide ini, saya akan membahas tentang resiko apa saja yang akan kita dapat ketika kita menginvestasikan di saham. Yang pertama, ada capital loss, yaitu kondisi di mana harga jual saham lebih rendah daripada harga beli. Sebagai contoh, kalau tadi kita beli harga saham BRI di harga Rp3.500, lalu kita jual di harga Rp4.000, kita akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500. Tetapi, kalau dalam capital loss, ketika kita membeli saham BRI di harga Rp3.500, lalu kita jual di harga Rp3.000, kita akan mendapatkan kerugian sebesar Rp500. Dikalikan dengan jumlah investasi yang sudah kita investasikan di saham BRI. Yang kedua, ada suspensi, yaitu penghentian perdagangan sebuah saham karena sejumlah faktor.
Belum lama ini, saham Bank Bukopin atau BBKP mengalami suspensi selama 1 hari karena dinilai mengalami lonjakan harga yang cukup kumulatif. Yang ketiga, ada likuidasi, yaitu terjadi karena perusahaan yang dimiliki oleh investor dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau dibubarkan. Yang kelima, saya akan membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham. Di slide ini, saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, ada rumor dan sentimen pasar. Saham rawan sekali dengan berita-berita yang cukup manipulatif, rumor yang bisa menyebabkan naik dan turunnya harga saham. Contohnya saat Tesla kemarin itu mengumumkan ingin membangun sebuah pabrik di Jawa Tengah. Hal itu menyebabkan beberapa saham, contohnya Antam dan Inco, naik. Yang kedua, ada faktor manipulasi pasar. Faktor manipulasi pasar ini biasanya dilakukan oleh investor-investor yang sudah berpengalaman dan memiliki modal yang besar. Lalu mereka memanfaatkan massa untuk memanipulasi pasar sehingga menyebabkan harga saham tersebut naik atau turun demi kepentingan mereka. Yang ketiga, ada faktor kepanikan. Saya ambil contoh ketika berita wabah COVID-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan Maret, lalu menyebabkan harga semua saham menjadi turun. Yang keempat, ada kondisi fundamental dan ekonomi makro. Kondisi dan fundamental ekonomi makro ini disebabkan oleh naik atau turunnya suku bunga. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara memulai investasi ala pemula. Profil resiko. Profil resiko dibagi menjadi 3. Yang pertama ada konservatif, yaitu cenderung lebih memilih untuk bermain aman atau menghindari resiko. Orang dengan jenis tipe resiko yang konservatif cenderung memilih deposito. Yang kedua, ada tipe resiko yang moderat, yaitu orang-orang yang berani mengambil resiko tetapi tetap bermain aman atau berhati-hati. Yang ketiga, ada profil resiko agresif, yaitu orang-orang yang berani mengambil resiko tingkat tinggi. Yang kedua, ada sekuritas. Jenis sekuritas apa sih yang harus kita pilih? Tips untuk memilih sekuritas, yang pertama, harus terlisensi secara otoritas jasa keuangan. Yang kedua, sekuritas yang kita miliki harus mempunyai biaya transaksi yang rendah atau kecil. Yang ketiga, mempunyai riset analisis yang baik. Yang keempat, memiliki tampilan yang memudahkan, khususnya untuk investasi sebagai pemula. Setelah kita sudah menentukan profil resiko kita seperti apa, lalu kita sudah menentukan sekuritas apa yang akan kita gunakan, kita mempersiapkan data-data apa saja yang akan kita perlukan. Yang ketiga, ada data. Data apa saja yang diperlukan untuk membuka suatu sekuritas? Berdasarkan pengalaman saya, ketika saya membuka sekuritas Indo Premier, data yang saya butuhkan yaitu KTP dan NPWP. Lalu kita foto tanda tangan kita di atas kertas. Dan pada saat melakukan pendaftaran, diusahakan untuk dilakukan pada saat jam bursa. Setelah kita sudah menentukan profil resiko kita seperti apa, sekuritas apa yang akan kita gunakan, dan data apa saja yang sudah kita persiapkan, kita sudah bisa melakukan investasi. Dan perlu diingat kembali, sebelum kita menentukan sekuritas apa yang akan kita gunakan, pastikan sekuritas yang kita pilih ini tidak membutuhkan modal awal yang cukup besar. Biasanya sekuritas itu di kisaran dari harga 100.000 sampai dengan 5 juta untuk modal awalnya. Lalu ada quotes dari Warren Buffett, yaitu do not save what is left after spending, instead spend what is left after saving. Sekian presentasi dari saya tentang investasi ala pemula. Saya ucapkan terima kasih.